Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala khairil khalqillah wa nabiyyi ba'da sayyidina wa maulana Muhammad Allahumma shalli wa sallim wa ala alaihi. alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah Thariqah Maliyah rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah, karena pada malam hari ini kita masih diperkenankan, diizini, diberi hidayah oleh Allah bisa mengaji di majelis ini dalam rangka meneruskan ilmu-ilmu yang telah dibawa oleh guru-guru kita, yaitu ilmu Thariqah Akmaliyah. Mudah-mudahan dengan keikhlasan kita menyempatkan waktu, yang mana semakin usia kita bertambah, kesibukan semakin padat, gangguannya semakin banyak, dan nanti di akhir zaman ilmu Thariqah itu akan lepas dari hatinya orang-orang yang suluk kepada Allah. Di akhir zaman nanti ada orang ibadah tapi tidak mengenal Allah, ada orang ahli ibadah gak kenal sifatnya Allah, gak kenal yang disembah, gak kenal yang menyembah, gak kenal sesembahannya, sehingga pada zaman tersebut ibadah mereka laksana orang yang menyembah pohon, laksana orang yang menyembah batu. Dan sekarang pun sudah terjadi ungkapan orang, kamu sholat ngadep di Ka'bah, Ka'bah itu batu, kamu sembah. Kenapa mereka berkata begitu? Karena mereka tidak ngerti hakikatnya batu tersebut. Tidak ngerti bahwa bangunan Ka'bah itu kita disuruh ngadep ke sana itu bukan disuruh ngadep kepada batu atau nyembah batu, tapi disuruh nyembah Allah. Hanya batu itu sebagai simbol kiblat. Makanya ungkapannya falyabudu robba hadzal bait. Hendaklah mereka menyembah Tuhan Ka'bah ini, bukan menyembah Ka'bah. Ngadep ke Ka'bah karena perintah Allah, hakikatnya ngadep kepada Allah. Jadi nanti ada orang umroh, ada orang haji, nggak ngerti hakikatnya umroh, nggak ngerti hakikatnya haji, sehingga orang-orang yang berangkat haji itu hasilnya sama dengan orang-orang yang wisata jasmani. Oleh karena itulah warisan dari guru kita, yaitu Syekh Soleh, yang diambil dari Syekh Siraj, yang diambil dari Syekh Muhammad Khalil Bangkalan sampai kepada Rasulullah, ini Thariqah Akmaliyah ini kita mulai memegang yang erat-erat, jangan sampai lepas karena gangguannya banyak tadi. Ada gangguannya istri, ada gangguannya anak, ada gangguannya ekonomi, macam-macam lah. Tapi kalau kita mau istiqomah, kata Allah, innal ladzina qalu rabbuna Allah sumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, sumastaqamu, kemudian istiqomah terus menerus, hatinya gak lepas
bahwa yang menghidupkan, yang mematikan, yang memelihara, yang segala-galanya adalah Allah. Tatanazzalu alaihimul malaikat, maka malaikat-malaikat akan turun. Malaikat-malaikat itu akan mendoakan orang itu, memintakan ampun orang itu, sehingga sebelum dia berdoa, yang sebenarnya doanya sudah didahului oleh doa malaikat, orang itu hanya napak telas saja. Apa kata malaikat tersebut? Ala takhafu ala tahzanu fa'abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kamu gak usah takut, kamu gak usah khawatir, gak usah susah. Bergembiralah dengan surga yang dijanjikan untuk kamu sekalian. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wal akhirah. Kami para malaikat akan menjadi penolong-penolongmu di dalam dunia dan akhirat. Jadi gak usah mencari kuda malaikat, malaikat sudah mendoakan. Gak usah peminta rezeki sudah didatangkan oleh Allah min haitsu la yahtasib. Ini buahnya orang yang ahli istiqomah. Makanya kun taliban istiqomatan wala takun taliban karomatan. Janganlah kamu orang yang mencari, jadilah kamu orang yang mencari istiqomah, jangan kamu mencari kekeramatan. Oleh karena itulah beristiqomalah di dalam bertorikoh, di mana orang sudah luntur torikohnya. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Harapan kita bersama melalui pengajian ini mudah-mudahan menjadikan sababiah kita diakui sebagai umat Muhammad mendapat syafaat yaumul qiyamah. Untuk selanjutnya ini masalah baiat giliran itu. Kemarin itu waktu dia soleh wafat itu belum sempat untuk membahas itu. Jadi informasinya memang simpang siur, apakah masih diteruskan apa enggak. Tapi kemarin ada Ustaz Januddin ngasih belum pastian ya, katanya baiat keliling itu, baiat bergilir itu masih ada, gitu, masih teruskan. Dan saya belum sempat untuk ke sana karena waktunya juga terlalu sangat mepet gitu. Oleh karena itulah nanti nunggu informasi kita ini masih ada baiat bergilir apa enggak. Kalau memang ada, kita harus mempersiapkan diri, karena itu memang meneruskan perjuangan guru kita Syekh Shalih Syaifuddin. Kalau memang iya, ya kita harus mempersiapkan diri, diatur supaya perjalanan baiat tersebut bisa berjalan lancar. Ya, kan baiat itu misalkan di Jakarta mengadakan baiatan itu kan tujuannya, baiat itu artinya menurut thariqah Amaliyah gampang-gampangnya membuka pintu hati, dipancari dalam hati cahaya kemakrifatan. Maksudnya biar orang itu kalau berbaiat ibadahnya jadi istiqomah, ngajinya jadi istiqomah. Maksudnya ya wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Maksudnya biar umat ini diisi oleh Allah orang-orang yang ahli ibadah. Anak-anak kita baiatkan biar bersih hatinya, biar tidak gampang terpengaruh oleh sesuatu yang selain Allah. Itu apabila nanti memang, karena 100 harinya itu saya nggak sempat ke sana. Ada yang di sana tapi nggak dapat informasi apa.
memang nggak pamitan. Kalau dia pamitan ya mungkin itu ada yang di sana tapi nggak pamitan, tapi kita nggak bisa pesan. Ya nanti dipersiapkan aja kalau memang itu terjadi. Ya kotak-kotak banyak itu ya diisi semampunya. Karena sekarang sudah cuma tilawah, cuma tilawah, cuma tilawah, cuma tilawah, udah jam, udah Ini awal. cuma tilawah, jam, cuma tilawah. Akhir kan? Menit akhir. Tanggal, kita cuma tilawah. Itu nanti masalah bayar itu kita tanyakan lebih lanjut. Itu informasinya kemarin saja kita di sini begitu. Berarti saya kan enggak, berarti saya nanti ditunda gitu kayak itu. Itu saja masalah bayatan dan masalah bayat ke Malang ya tetap berjalan sebagaimana mestinya. Ila hadrati ada manusia majana fasad khandulah bali alamiah dan alami gugur bisa sekolah alun asimbar basadul walin minat babusurusin bersuajurin dokter karbilah khaskelah Pak Yulhaman Mudrik Daud Sulaiman Isa Sabun Maryam Lututan Muhammadin sallallahu alaihi wasallam majma'in syarrillah ilahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sumaya siskina otoritas mutawasil ghonu berdasiman syari soleh sofan Islam Ibrahim Ismail Sikap Yaakob Yusuf sampai Suhaib Lutar Yawam Musa Harun Kalilun Yunus Yunus Ilyas alias Ayyub Ausun dan Sabit Aminan Dul Kibli Zat Zabun Sa'at Sama Samun Fiat Kitab Sarum Mautun Kaskal Basir Basir Isyad Rasul Alamullah Gunal Hatim Rosa Zare Babel Mublani Murad Arif Simat Dari Sifat Bukir Isyad Syadid Paru Hasibian Asrijan Mistasar Hafil Asmu'il Imsak Kabir Sahabat Ibad Lestarian Sallallahu alaihi wasallam ajma'in syaulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Soalnya zaman Ramadan zaman bahasa bayar yang sering kabel batal kacau jam jam rasa berotan sakit susah jasa seperti kalau sakit. Berwela menurut hadis Nabi yang bernasih hafil lapas lain menghasil bisa tismayan program batil. Sallallahu alaihi wasallam ajma'in syaulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bertobat orang mengusir Musa nama orang musul tatam tamil topik menghajar matakan mumpit baru orang mumpit
Musyawiyah langit firdan jabut salam daruban jabut abud minat uludil masyarakat harit halat harkat manasir merahim dasyana Yunus golek Yunus sasar kuliah marfa syahid rukun amir sahabat salmunan ya sibah rafun bila marfa syahid golek Abdullah atrusin dasan jalan baik sallallahu alaihi wasallam ajma'in sya'ulillahi lahul fatihah A'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Sumailan mutiara riban kaya sifat manapun roba sofi usalun hijab robal robul mu'ilan sabian ajil bayakin mutadeh rahim mirasakan hifan mahmawatan buat baik robul bikon batil khotoban amil zalim misal sabiyatu jarin sohib sikan kalaman bumi sakin arotan hokur kaya ikan balik ail kan al-hitung ismaya sema'arif arifun arom min fatan sobat samri sodak dibur syakib waliya zakaria yahya Jokhasan Maryam Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajma'in syaulillahi lahul fatihah A'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Sumailah badrali salam sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidina Ali karamallahu wajhah sarasana sayyidina Syekh Mudafar Syekh Abdul Qadir wa Syekh Umar wa Syekh Ahmad wa Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jalani wa Syekh Al-Wasamad Baidawi Syekh Muhammad Khalil Bangkaran Syekh Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Syekh Yawri Syekh Buddin wa jami'an tarakati amaliyah wa usulim wa hurim la silsilatim butisallahu sirrul aziz syaulillahi lahul fatihah A'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Sumailah Nabiullah Hidra Alisan wa Sumailah Syekh Syabir Dayatullah Syekh Abdul Mursid Syekh Hamid Syekh Imam Hanifah Syekh Hasan Ibrahim Syekh Abu Karim Syekh Muhammad Tayyib Syekh Muhammad Sirajul Arif Syekh Ya'uri Syekh Salah Syekh Abdul Jamil Terakatul Amaliyah wa Suli wa Hurim Lari Silsilatiyah Utisallah Syarul Aziz Syaulillahi lahul fatihah A'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq wa Sumailah Sayyid Mahmud wa Sumailah Syekh Abdul Mamun wa Sumailah Syekh Abu Bakar wa Fustah wa Sumailah Syekh Abdul Qadir wa Sumailah Syekh Sidal wa Sumailah Syekh Muhammad Syekh Abdul Qasim wa Sumailah Syekh Abdul Hasim wa Sumailah Syekh Umar wa Sumailah Syekh Ramli Gombong Sumailah Syekh Muhammad sallallahu alaihi wasallam Syekh Ali Syekh Mutin wa Jami'an Tariqat Satoriyah wa Usulih wa Beriman Ali Silsilatihim Utisallahu sirrul aziz syaulillahi lahul fatihah A'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wasmailah Sayyidina Muhammadin Sumailah Syekh Ahmad An-Nasabani wa Sumailah Syekh Bahadur Nasabani wa Sumailah Syekh Abdullah Mudi wa Sumailah Syekh Abdul Malik wa Sumailah Syekh Abdul Tarim Ma'ruf wa Sumailah Syekh Abdul Man wa Sumailah Syekh Hasan Bisri
Sumailah saya Ibrahim, Sumailah saya Hasan Mustafa, Sumailah saya Abdullah, Sumailah saya Muhammad bin Bapak, Sumailah saya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, saya dengan jaminan berkat aksabatia. Usulih wa min ali silsilatihim qudisa Allah syarul aziz syarul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Syahsab alim berikan matur Sumailah syamat itu Sumailah syamat rati Sumailah syamat Jabbar Sumailah syari Imam Sumailah syari Muhammad Al-Bangkar Sumailah syari Al-Hasan Sumailah syari Muhammad Jasa Cuma Sumailah syari Muhammad Syaratul Alim saya Arisa Surah saya Putri Wajah Mali Terekoti Qadiriyah wa Usuli wa Berimun Al-Silatihim Qudisya Syarul Aziz Syarillahillamul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wasyaidiya bi'abdillah Muhammad ibn Sulaiman al-Jazuri rahmatullahi wa qaddasallahu sirruhum sya'ulillahillamul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sayyidi Sofia bi Basimul Junaidi wa Sayyidi Sayyidina Abdul Qadir Al-Jilani wa Sayyidi Syafi Abbas Al-Mursi wa Sayyidi Syafi Hasan As-Sadili wa Sumailah Sayyidi Abi Abbas Al-Mursi wa Sayyidi Syekh Ibrahim wa Sumailah Syekh Ibrahim wa Sumailah Syekh Jabir Rifai Sumailah Syekh Ibrahim Asfali wa Sumailah Syekh Ibrahim Atasik wa Sumailah Inovas wa Sayyidi Syekh Muhammad Al-Hanafi wa nafa'allahu bihim wa bi'usim bidarani Qudisya Allah syarul aziz syarillahillamul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sumailah Jami masyayikina wa masyayikina ustadina ustadina Syamina Syekh Muhammad Syaratul Arif Syekh Yari Syekh Surah Syekh Putih wa jami asatatina latina namuna ilman nafi' wa li masyayikina wa li ahbabina wa li jami muslimin wal muslimat al-yamin wal amad sya'ulillahillamul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sumailah musannifah dari kitab Siti Fatinatul Arifah wa nafa'ana Allah biha wa qulubiha wa amatana bi barakatiha fid dharain sya'ulillahillamul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sumailah ruqya baina wa ummatina wa jaddatina wa jaddatina wa amina wa amatina wa khalina wa khalatina wa iwanina wa akhwatina khususan wa man fi atar majlis
ala yamin wal amat wal sifai wal salamati dini wa dunya wa ukhra. Syaulillahi lamul Fatihah. Wajamil ladina yufikuna amwalahum wa anfusahum fi ziyatina wa fi majlisi ta'lim akmaliyah jazakumullah jazan hasan wa badala kulla ghaibatu minhu badalan hasana wa jaa sadaqatahu wa infaqatahu nawafiatan bidini wa dunya wa akhra. Syaulillahi lamul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Liwalidayya wa limasyaikh wa liashabil qubur alaiha wa lijamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wa atubu ilaik. Astagfirullahaladzim. Liwalidayya wa limasyaikh wa liashabil qubur alaiha wa lijamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Barik wa sallim ajma'in. Dari atas sedangkan tiga dari atas, kelima dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah wa nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa amatana bi barakatihi fid dharain.
Sedangkan tempatnya nufus itu berada di Baitul Ma'mur, yaitu yang dinamakan air hidup atau sejatinya hidup atau hidup sejati. Dan pekerjaannya itu menguasai rasa. Sifatnya kamal, artinya sempurna. Pujinya hu. Dan caranya menjaga nufus itu adalah mengerti bahwa nufus itu yang dinamakan sejatinya manusia. Dan wujudnya nufus itu seperti wujudnya jasad, yaitu nyata jasad yang tak bisa rusak, atau dinamakan jasad jati. Yang dinamakan sejatinya manusia ya sejatinya Allah, sejatinya hidup, yang dinamakan hakikatnya Ka'batullah. Dan nyatanya Masjid Samar jadi ketika seseorang di dalam rasa itu berzikir hu itu zikirnya nufus atau pujinya nufus. Hu itu isyarat kepada firman Allah, qul huwallah wa ahad, qul katakanlah Muhammad, huwa dia yang maha gaib, yang sebelum makhluk tercipta sudah ada, awal tanpa ada permulaan, akhir tanpa ada penghabisan. Itu adalah zat yang tunggal. Bagaimana cara mempraktekkan pujinya nufus di dalam diri kita supaya kita menjadi manusia yang sempurna atau sempurnanya manusia? Apa menjadi sejatinya manusia? Sejatinya manusia ya tidak ada. Sejatinya manusia itu tidak ada, karena manusia itu hanya sebuah simbol dari kebesarannya Allah. Sejatinya manusia tidak ada. Jasad kita itu sejatinya yang tidak ada. Jasad kita itu berasal dari Nur Muhammad. Hidup kita berasal dari Nur Allah. Nurullah dari Nur Muhammad sebenarnya dari zatnya Allah. Manusia sejatinya yang tidak ada. Kok ada? Adanya itu miliknya zat yang maha ada. Ketika seseorang merasa ketiadaan, merasa tidak ada terhadap dirinya, yang adanya miliknya Allah, itu sebenarnya sudah mencapai pujinya nufus. Atau bayangkan sebelum makhluk tercipta itu, bayangkan sebelum adanya makhluk mesti zatnya Allah. Ketika kita membayangkan sebelum adanya makhluk mesti zatnya Allah, itu namanya hu. Kesimpulannya dari zikir hu itu adalah gaibnya atau sirnanya segala sesuatu selain Allah kembali kepada hakikat aslinya. Aslinya makhluk itu dari Allah ke Allah, kembali kepada Allah. Asalnya ya minallah ilallah. Jadi sejatinya manusia itu tidak ada. Karena sifat ada itu kalau dibahasakan Arab namanya wujud. Sifat wujud itu hanya milik Allah. Jadi istilah manusia, istilah malaikat, istilah alam semesta ini semuanya istilah dari nama kebesarannya Allah. Di balik itu ada
yang maha segala-galanya. Ketika begitu itu hati kita hanya manter, hanya mandang kepada Allah yang terus-menerus begitu itu, maka diistilahkan hati yang begitu itu hati yang kosong. Yang dimaksud hati yang kosong itu kosong dari segala sesuatu selain Allah. Bukan yang dimaksud hati yang kosong itu hatinya ngelamun, itu hatinya orang yang bengong, penuh khayalan. Beda. Kosong itu artinya nol. Nol itu kalau di buat dhamir hak itu kan nol ya, nol. Yang dimaksud kosong itu hati kita itu sudah nggak ada tempat selain Allah. Selain Allah sudah nggak ada tempat lagi. Berdiri Allah, duduk Allah, berbaring Allah, jalan Allah. Sehingga orang yang kayak begitu itu mencapai derajat yang dinamakan ulul albab. Inna fi ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab. Sesungguhnya di dalam pergantian siang dan malam itu ada tanda-tanda bagi orang yang mempunyai akal. Siang malam itu pasti ada yang mengendalikan. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta batila subhanaka faqina adzabannar. Siapa ulul albab? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman, orang yang berzikir kepada Allah, orang yang ingat kepada Allah. Bisa ingat secara fisik, bisa ingat secara hati, bisa ingat secara rasa. Berdiri ingat Allah, duduk qiyaman ingat Allah, berbaring ingat Allah, merasa semuanya itu bukan miliknya. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, mereka berpikir-pikir atau merenungi kejadian langit bumi. Akhirnya mereka mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batilan, ya Allah, kamu gak menjadikan langit bumi itu batil, sia-sia. Semuanya ada hikmahnya. Siang ada hikmahnya, malam ada hikmahnya. Berarti orang yang berakal itu adalah orang yang bisa mengambil hikmah dari segala sesuatu. Apa hikmah? Faedah. Hikmah itu bisa ilmu laduni, hikmah itu bisa faedah. Orang itu kalau bisa mengambil hikmah dari kejadian malam dan siang alam semesta ini, maka orang tersebut akan mengalami kehidupan yang lebih baik. Harus bisa meletakkan. Orang yang ngerti hikmahnya siang malam, waktunya malam, ada waktu malam untuk tidur, ada malam untuk berzikir, ada malam untuk sholat malam, siang ada waktu untuk buka, ada waktu untuk sholat 5 waktu, macam-macam waktu, ada waktu untuk kerja. Orang yang mengerti hikmah itu nanti orang tersebut bisa meletakkan sesuatu kepada tempatnya, tidak amburadul. Semuanya meletak pada tempatnya. Apapun kalau mau kau bisa meletak pada tempatnya. Mantel mobil itu kalau letaknya pas, semua mobilnya enak ya. Tapi ban depan kadang-kadang kurang sama ban belakang aja sudah tidak enak. Kalau baut salah ya tidak enak. Jadi harus bisa luhu itu semuanya yang terjadi kepada diri kita ini jangan kita pandang bahwa ini terjadi karena alami, tapi semuanya itu terjadi karena kehendak Allah, dan di situ ada hikmah. Mengapa sampai terjadi begini? Pasti ada hikmah.
hikmah muncul dari mana? Dari guru tersebut. Semuanya itu harus gaib. Jadi yang kita gaibkan itu diri kita ini digaibkan dari daya dan kekuatan bisa mewujudkan segala sesuatu. Jadi diri kita ini yang kita gaibkan. Rasa bisa usaha, gaibkan usahamu. Hanya hadirkan hanya milik Allah. Ngerasa bisa ngaji, gaibkan ngajimu, hadirkan ngaji hanya milik Allah. Zahir milik Allah, batin milik Allah. Jadi gaibkan dari dirimu, hadirkan Allah. Karena Allah itu memang gak pernah lepas. Wa huwa ma'akum aina untuk Allah bersamamu di mana saja kamu berada. Loh, kalau Allah itu meliputimu, bersamamu di mana saja kamu berada, maka kalau manusia itu tidak pernah lepas dari Allah secara hakikatnya, maka apa yang terjadi kepada diri manusia ini sebenarnya pancaran dari kekuasaan Allah, pancaran dari kehendaknya Allah. Karena dia lepas. Allah itu maha kaya, maha bijaksana, maha segala-galanya. Bersamamu yang terus-menerus dikatakan iya. Bagaimana ada manusia sampai terlupakan dari Allah? Nggak mungkin. Makanya dikatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, Engkau tidak menciptakan ini suatu kebatilan. Demikianlah keterangan sholat sempurna dan sempurnanya sholat. Sempurnanya sholat itu ya akhirnya sampai nggak punya sholat. Sampai nggak punya sholat ya nggak bisa sholat. Jadi sampai nggak bisa sholat, dia nggak punya sholat. Maksudnya nggak bisa sholat itu, kita itu pada hakikatnya sholat yang kita lakukan itu bukan daya dan kekuatan kita, sebenarnya milik daya kekuatannya Allah. Ya nggak punya sholat karena badan kita milik Allah, hidup kita milik Allah, orang kita milik Allah, sholatnya milik Allah bukan? Ya milik Allah, semuanya itu milik Allah. Jadi yang perlu kita garis bawahi, kita itu dimiliki bukan memiliki, kita itu diatur bukan mengatur, kita itu diwujudkan bukan mewujudkan, kita itu dikehendaki bukan menghendaki. Yang kayak begitu itu namanya Islam, artinya berserah diri, cocok dengan mengikuti sholat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya milik Allah. Jadi kalau kita sudah tidak merasa memiliki, berarti yang maha memiliki Allah. Kalau yang maha memiliki Allah, berarti kita telah menyandar kepada zat yang kepemilikannya tidak pernah punah. Orang yang kayak begitu itu tidak mungkin sampai kekurangan di dalam hidupnya. Yang kekurangan di dalam hidupnya itu orang yang lupa dari itu. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Wa man a'rada 'an dzikri, barang siapa berpaling an dzikri, dari ingat aku, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka baginya kehidupan yang sempit. Oh, ngerasa bisa ngatur, bukan tidak merasa dia itu diatur. Merasa punya hidup, gak merasa dihidupkan. Merasa kaya, gak merasa dikayakan. Oleh Allah ya fa'innahu ma'isyatan dhanka. Fa'innahu ma'isyatan dhanka, baginya kehidupan yang sempit. Hidupnya itu gak bahagia. Nyari rezeki itu susah gitu. Padanya sesuap nasi, susah, nyari rezekinya susah, hatinya ngeluh saja, males lagi. Pokoknya ya namanya sempit, gimana ya, hatinya itu gak luas, gak memandang besarnya anugerah Allah.
Gak ngerti dia dijadikan begitu, itu sebenarnya maksudnya Allah suruh mandang Allah. Wa nasuru yaumal qiyamati a'ma. Gak hanya itu hukumannya orang yang gak ingat Allah itu di hari kiamat dikirim dalam kondisi buta. Orang-orang tersebut protes lima hasartani a'ma wa qad kuntu basyira. Ya Allah, kenapa engkau kirim kami dalam kondisi buta? Dulu ini kami bisa melihat, ya Allah. Kata Allah, qad atatka ayatuna fanasita. Telah datang ayat-ayat kami, tapi ketika tanda-tanda kebesaran kami kupancarkan di langit, kamu melihat langit, yang dilihat langitnya bukan zat yang menciptakan langit. Kamu melihat matahari, yang kamu lihat mataharinya bukan siapa yang menciptakan matahari dan dari mana sumber cahaya matahari yang tiada pernah habis itu. Kamu melihat awan, yang dilihat awannya. Kamu turun hujan, yang dilihat hujannya. Gak ngerti hujan itu ada yang menurunkan. Akhirnya banyak orang yang ngeluh gara-gara terjadi hujan terus. Padahal bagian dari doa yang mustajab itu ketika turun hujan, orang itu berdoa, itu waktu mustajab. Kenapa? Kalau setiap batasan hari hujan itu dibawa oleh malaikat, namanya malaikat rahmat. Mesti ya Allah, jadikanlah turunnya hujan itu merupakan hujan rahmat, hujan kasih sayang dari Allah. Kalau saya berdoa bertahun-tahun belum kau kabulkan, ya Allah, dengan turunnya hujan ini melalui malaikat yang turun membawa air hujan ini, ya Allah, kabulkanlah doa saya. Mestinya ya. Termasuk doa mustajab itu doa ketika terjadi turun hujan. Doa antara adzan dan iqamah. Doa ketika orang berbuka, doa di pertengahan malam yang akhir. Banyak itu doa. Tapi bagi orang yang nggak mengerti Allah, ya isinya nggak begitu itu. Telah datang ayat-ayat kamu melupakan. Ayat-ayat Allah dari cakrawala, ada yang dalam diri kita. Lupa bahwa diri kita itu hanya tanda-tanda kebesaran Allah. Kita nggak ngerti siapa yang menciptakan itu. Itu tanda. Suara kita itu keluar tanda kebesarannya Allah, bahwa Allah itu punya sifat ya alam. Ketika kita mendengar itu tanda kebesarannya Allah, bahwa Allah itu punya sifat sama. Kita punya kuasa, Allah itu tanda bahwa Allah itu punya sifat qudrat. Kita itu berkehendak, itu tanda bahwa Allah itu punya sifat iradah. Tapi mereka itu lupa tentang hal tersebut. Ketika mereka protes kayak begitu, dijawab oleh Allah, telah datang ayat-ayat kamu, maka kamu melupakannya. Maka mereka diam, sudah tidak ngomong lagi, nerima siksaan yang ada, yaitu di dunianya menderita, di akhiratnya buta, dimasuk, digodok, neraka. Sangat gak enak banget ini celaka kok dunia akhirat. Melarat sejak kecil, matinya masuk neraka lagi. Gak enak ya. Ayo belajar melek, hatinya belajar melek. Jangan hatinya tertidur aja di alam ini. Karena di alam ini hati ini sudah melihat alam ini, hakikatnya alam. Kalau kita tertidur hari ini. Oke, kita lanjutin. Kemudian ilmu yang menjadi etikotnya para wali dan para nabi dan para wali, ya Allah, yang nyata sejatinya sempurna, maksudnya sempurnanya ilmu, yaitu yang mengerti iman tauhid, yang langgeng tanpa bisa berubah selamanya. Iman tauhid itu hatinya seseorang memandang alam semesta ini hanya tunggal.
tunggal yang menciptakan, tunggal yang menggerakkan, tunggal yang menghidupkan, semuanya itu hanya satu Allah. Maka hatinya orang mukmin yang begitu itu dinamakan syuhudul kasrah fil wahdah. Apa syuhudul kasrah fil wahdah? Memandang banyak di dalam satu. Alam semesta itu kelihatannya banyak. Di Jakarta aja malam begini udah macam-macam, ada yang sholawatan, ada yang ngaji, ada yang karaokean, ada yang loncat-loncat, ada yang lumbrung, ada yang melari, ada yang tidur serbangan gini, udah macam-macam. Ya. Tapi kejadian yang begitu itu jangan dilihat kejadiannya, tapi lihatlah siapa yang menggerakkan, siapa yang mewujudkan ini. Ternyata hanya yang Maha Tunggal. Siapa? Allah. Mata kita boleh memandang banyak, tapi hati kita harus memandang satu. Istilah kenegaraan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap tunggal, tetap satu Allah. Orang itu kalau nggak tahunya tiba ya bisa jadi kufur. Misalkan kita ini jengkel sama Ahok, jengkel sama Allah sampai lupa bahwa Allah itu yang menciptakan Allah, yang menghendaki hakikatnya Allah untuk menguji imannya orang-orang yang mukmin. Bencinya sama Allah sampai lupa bahwa Allah itu ya hambanya Allah. Itu menjadikan kufur. Hanya benci sama setan aja loh. Kalau lupa bahwa setan itu sebenarnya ya hamba Allah yang diutus untuk menyesatkan. Yang kita benci itu bukan setannya, tapi perilaku jahatnya yang enggak sesuai dengan tuntunan agama, bukan orangnya. Tapi karena perilaku itu nggak bisa lupa sama orang, ya orang yang kebawa orangnya itu nggak boleh sampai lupa Allah. Maka dinamakan jihad fi sabilillah, berjuang di jalan Allah. Atau yang berjualan itu dinamakan li'ilahi kalimatillah, meluhurkan kalimat Allah. Karena di situ nggak boleh sampai lupa Allah. Jadi seluruh apapun, mau perang, mau usaha, mau apapun, ini hatinya nggak boleh lepas dari Allah. Kalau Quran fisik dituntut melalui ilmu syar'i, roh dituntut melalui ilmu thariqah, rasa dan hidup dituntut melalui ilmu hakikat dan makrifat. Semuanya sudah ada tuntunannya masing-masing. Makanya nggak boleh ngelantur. Nah, ilmunya para wali, para nabi itu walaupun kemana saja mereka tidak pernah lupa Allah. Disakiti itu loh. Rasulullah diludahi itu loh, yang ludahi itu sakit. Rasulullah orang yang awal pertama kali menjenguk orang yang ludahi itu. Itu kalau nggak memandang yang menggerakkan makhluk ke Allah ya susah. Tanpa bisa berubah selamanya. Dan sejatinya iman itu sudah bisa nyata adanya Rasulullah sejati. Rasulullah sejati itu apa? Rasulullah sejati itu Nur Muhammad dari Nurullah dari zatnya Allah. Nur Muhammad jadi jasad. Jasad ini sebenarnya Rasulnya hidup dari nur dari zatnya Allah. Jangan samar-samar, maksudnya jangan ragu-ragu. Jadi yang namanya Rasul sejati secara ilmu hakikat, ketika kita memandang atau jasadnya alam ini, kita pandang hanya sebagai gerakan yang maha kuasa,
Jasad ini hanya sebuah benda, kita anggap sebagai benda mati yang digerakkan oleh sifat hidupnya Allah atau sifat kuasanya Allah. Orang yang bisa begitu itu namanya orang yang sudah mapan terhadap Rasul sejati. Karena melihat alam ini hanya sebuah putusan yang dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sejatinya Rasulullah itu sesungguhnya tunggal dengan sejatinya Allah. Muhammad berasal dari Nur Muhammad, Nur Muhammad dari Nur Allah, Nurullah dari zatnya Allah. Tunggal kan? Tunggal semuanya dari zat. Kul min indillah, katakanlah Muhammad, segala sesuatu itu pada hakikatnya dari sisi Allah. Dan sejatinya tauhid itu adanya azalullah sejati, yaitu mengerti sejatinya yang nyata dan yang langgeng. Ingatannya yaitu mengerti sejatinya yang nyata dan yang langgeng ingatannya pada sejatinya Allah. Hanya Allah saja, maksudnya Allah sendiri. Ajalullah itu seseorang mengingat di dalam hati bahwa semuanya yang ada di alam semesta ini, yang wujud, yang enggak wujud, yang bergerak, yang enggak bergerak, yang lemah, yang kuat, ini semuanya didahului oleh zatnya Allah. Semuanya itu enggak akan nimbul tanpa Allah. Itu namanya azalullah. Dan mengerti sejatinya ma'rifat, yaitu yang dimaksud dengan sejatinya ma'rifat adalah mengerti adanya afal yang sudah nyata langgeng tanpa bisa berubah dan rusak. Afal yang langgeng yang tak bisa berubah dan rusak itu hanya afal Allah, itu hanya perbuatannya Allah. Adapun perbuatan kita ini rusak. Gerak kita ini, pekerjaan kita suatu saat rusak ya? Rusak dengan kematian. Mata melihat rusak dengan kebutaan, telinga mendengar rusak dengan itu. Ketika manusia buta, tuli, mati, itulah sifat manusia. Tapi Allah penglihatannya nggak pernah rusak. Maka ketika kita bergerak, berusaha, nyandarlah kepada sejatinya dan yang punya gerakan dan usaha itu. Yang namanya afal Allah itu, yang namanya ma'rifat itu, mengerti afal itu maksudnya seseorang itu merasa dalam dirinya la ilaha illallah, gak ada yang mampu berbuat kecuali hanya Allah, yaitu keadaannya sudah nyata tunggal tanpa bisa, yaitu adanya Gusti sejati dan hamba sejati. Ibaratnya kumpulnya dalang sama wayangnya, hilang gerakan wayangnya, tinggal gerakan tangan dalang. Hilang kekuasaan makhluknya, tinggal kekuasaan Allah. Yadullah fawqa aydihim, kekuasaan Allah di atas beberapa kekuasaan makhluknya yang disebutkan bagaikan tangan. Bisa dikatakan jasad seanggotanya campur jasad jati. Kalau bilang jasad jati itu pasti kembali pada Nurullah dan Zat Allah dan Nur Muhammad. Hidup sak rasa campur hidupnya Allah. Maksudnya campur hidupnya Allah itu ketika kita hidup itu, hati kita jangan merasa hidup itu milik saya. Dan yang sempurna pengetahuannya, sak badannya, sak nyawanya, pengetahuan sempurna badannya ketika seseorang merasa badan dari Nur Muhammad, Nur Muhammad dari Nurullah, Nurullah dari zatnya Allah. Sempurna nyawanya, nyawa hanya milik Allah, rasa hanya milik Allah, hanya tunggal, tanpa beda, tanpa bisa. Itu dinamakan sejatinya ma'rifat, mengenal badan sekujur dan zahir batin hanya milik Allah. Pemilikan tunggal itu namanya ma'rifat.
Lah orang yang sudah mencapai begitu itu, ya satu kali sholatan itu lebih ditakuti sama orang yang bodoh sholat 1000 kali sholatan. Sampai dikatakan naumul alim ibadatun. Tidurnya orang yang alim itu ibadah. Orang yang alim apa? Orang alim yang ma'rifat bila dihitung ibadah. Ibadah itu artinya tahu dihitung, tahu fitan. Sampai ada setan, iblis, nyuruh anak buahnya. Ada orang yang bodoh sergap ibadah, siang ibadah, malam ibadah, sergap tidur sampai di musola karena rajinnya ibadah. Suatu saat anak buahnya iblis itu pengen mengganggu orang yang bodoh ahli ibadah, itu pengen dipelesetkan. Ketika masuk, belum sampai masuk, masih ngintip di pintu, setan itu akhirnya terbirit-birit lari. Ketika ketemu bosnya, bos iblis, ada bosnya juga. Kalau kerjanya sukses ya digaji, diangkat derajatnya. Tapi kalau gagal ya diturunkan derajatnya. Tanyain, kenapa kamu lari terbirit-birit? Kan kamu sudah saya tugaskan untuk ganggu orang yang bodoh yang ahli ibadah itu biar gak betah di musola itu. Nanti kan gak ibadah. Kenapa kamu baru masuk masih di depan pintu sudah lari terbirit-birit? Apakah karena ampuhnya auranya orang yang ahli ibadah ini sehingga kamu gak kuat? Kata iblis, anak buahnya iblis, Tuhan, saya lari terbirit-birit itu bukan karena orang ahli ibadah itu, karena di dekatnya itu ada orang alim yang tidur. Makanya saya kabur saya itu ternyata ada orang alim yang tidur di dekatnya itu. Nah itu orang alim ma'rifat billah. Makanya ya gak heran lah ya, dalam misalnya para nabi sampai rambut nabi itu dibuat pusaka, buat perang, itu orang perang gak kalah-kalah. Rasulullah itu kalau mudah rebut-rebutan sama sahabat. Karena ludahnya orang yang seorang nabi, rajanya kewalian. Kalau kita ngeludah siapa yang ngeludah? Kok gak ngeludah aja deket kita udah gak kuat, kena aromanya, padahal dari semprot. Tapi kalau Rasulullah itu ngeludah itu buat rebutan. Rasulullah itu cukur rambutnya buat rebutan. Tidur itu Rasulullah. Itu sahabat itu ngambil bak botol, ngambil keringat api. Ditanyain, untuk apa? Tabarukan ya Rasul, keringat api itu wangi ternyata. Lain dengan keringat kita. Udah diparfum badan aja. Rasulullah kok wangi keringatnya, ya namanya Nabi. Makanya aja kalau Nabi hanya pakai jari 3 gini ya. Lama ya, kalau kita kan begini diperkes lagi. Dia cari tergak makan sebelum lapar, gak haus sebelum minum. Kalau makan hanya tujuannya untuk kekuatan ibadah. Baunya gak usah pakai parfum ya wangi. Kalau kita ya jengkol ada, pete ada, sambal terasi ada, baunya kayak apa? Suaminya mau butuh istrinya, ini yang saya pilih yang mana ini? Mau dicium, bau terasi. Terus lagi bau pete, bawa jengkol. Ini pasar apa orang? Akhirnya suaminya
bisa ketiduran. Allah alam bisawab, guys. Dan apa yang kita kaji pada malam hari ini, Allah berikan ilmu yang manfaat. Mudah-mudahan pengajian kita pada malam hari ini oleh Allah menjadikan pengajian yang bisa mengangkat derajat kita. Seandainya kita di dunia ini hidupnya kok sengsara, ya mudah-mudahan di akhirat diberikan kebahagiaan yang antara ngaji ini. Wabi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin sayyidina sayyidina rasulullah ajmain. Hamdan yu'afini wa yukafiru ma zida rabbika al-khalqa ma yanbaghi li jalalika wajhika wa 'azimi sultanika. Allahumma bi hurmati jamil anbiya'i wal mursalin wa bi hurmati jamil malaikatikal muqarrabin wa bi hurmati jamil silsilati tariqatul amaliyah wa Sabariyah wa Qadiriyah wa Naksabandiyah wa bi hurmati jamil ulama sadir Ibrahim hurmati Syekh Muhammad Sirajul Syekh Syekh wa bi hurmati hadal kitab wa bi hurmati man syara hadal kitab wa bi hurmati jamil ladina alamu hadal kitab wa ta'alamu hadal kitab wa tasbih masyaallah. Allah wa bi hurmati jamalikan bagi wajah Allah wa bi hurmati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'al aisyatan aisyatal akhirah. Allahumma ij'al aisyatan aisyatal akhirah. Allahumma ij'al aisyatan aisyatal akhirah. Allahumma rizq dairun nabi ta'atika batin nabi ma'rifatika. Allahumma aghni nabi kinaka wa fi nabi kifayatika wa fi nabi kifayatika warzuqna bi rizqika rizqan halalan wasi'an tayyiban min ghairi masyaqqatin wala ta'abin wala dhairin wala nasabin innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salli wa sallim wa barik salim.